Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa selalu bermunajat, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena hingga kesempatan ini kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Tiada lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kultum yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya untuk menyampaikan tentang dalil atau dasar daripada zakat. Karena apa? Ini adalah suatu kewajiban bagi umat Islam tentunya yang harus dipenuhi bagi yang mampu. Adapun dalil yang pertama yang saya sampaikan adalah Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata wa atu zakah. Dan dirikanlah atau tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Zakat dalam Islam bukan hanya sekedar kebaikan, tetapi merupakan salah satu fondamen atau rukun Islam yang utama. Juga salah satu kemegahan dalam Islam yang paling semarak. Maka orang yang sudah memenuhi syarat zakat tidak membayar, maka dinilai orang fasik. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena tentunya kita sebagai seorang muslim punya kewajiban yang mana telah difirmankan oleh Allah. Untuk itu mari saya mengajak, menghimbau kepada khususnya diri saya sendiri, juga kepada jamaah semuanya yang sekiranya sudah mempunyai harta yang sudah masuk nisabnya, tentunya mari kita bersegera untuk membayarkannya. Karena bagi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya, tetapi dia sudah mempunyai kemampuan, maka azab Allah sangatlah pedih. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang kedua masih mengenai tentang zakat adalah firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-103 yang insyaallah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqata tudhahiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim inna sholawataka sahanun lahum wallahu sami'ul alim. Yang artinya kurang lebih demikian. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini di dalam Quran surat Taubah ditekankan bahwasanya khususnya bagi para amil adalah perintah dari Allah
untuk mengambil. Jadi sekali lagi amil di sini ditugaskan atau diperintahkan oleh Allah untuk mengambil. Jadi saya mohon dan saya mengajak kepada semuanya, terutama teman-teman yang tergabung dalam Al-Jismu, tentunya marilah kita bergerak bersama menolong mereka. Karena menurut Al-Quran At-Taubah ayat yang 103 ini adalah apabila kita datangi mereka, kita ambil zakat mereka, tentunya kita menolong mereka. Bukan dan jangan beranggapan bahwa kita adalah mengemis-emis kepada mereka yang mempunyai harta. Tapi kita niatkan bahwa kita ingin menolong mereka dengan mengambil zakat atau sebagian rezeki dari Allah yang telah dititipkan kepada para muzaki yang sudah memenuhi nisabnya. Demikian dalil yang kedua. Adapun dalil yang ketiga, karena masih banyak tentunya dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih yang di situ memerintahkan kepada kaum muslimin wal muslimat yang sudah mempunyai kemampuan untuk membayarkan zakatnya. Juga masih dalam firman Allah, Quran surat Al-Imran ayatnya yang ke-108, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah SWT. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-180 ini adalah merupakan ancaman bagi orang-orang kikir atau orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya. Terang di sini dijelaskan bahwasanya mereka akan dikalungi atau dikalungkan harta yang dikikiri itu kelak di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu sekali lagi marilah kita yang sudah punya kemampuan, kita tunaikan perintah Allah tentang membayar zakat tersebut. Hadirin masirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena zakat adalah sangat penting bagi muzaki tersebut dan juga banyak manfaatnya tentunya bagi kaum muslimin wal muslimat di sekelilingnya atau bagi orang lain. Sesungguhnya menunaikan atau membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Di sini dijelaskan, jadi yang punya kewajiban membayar zakat tentunya hanyalah orang Islam. Karena mungkin banyak dari orang-orang kafir yang punya berkemampuan dalam masalah harta. Tetapi kita di sini hanya akan berbicara tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam, yaitu punya kewajiban untuk membayar zakat. Adanya zakat akan memberikan contoh kepada seseorang untuk bersikap ikhlas dan dermawan, sekaligus menciptakan kepedulian terhadap mereka, para yatim dan duafa, serta fakir miskin. Zakat mempunyai banyak manfaat, baik dari sisi sosial maupun keagamaan. Dari sisi keagamaan, mengeluarkan zakat sangat memberikan manfaat bagi muzaki atau orang yang memberikan zakat. Zakat merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi umat Islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar. Allah berjanji akan menghapus segala dosa yang dimiliki seorang. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah surah ayat yang ke-276. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhaqullahu riba wa yurri shadaqati wallahu la yuhibbu kulli khafarin asimi.
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Surah yang kedua, ayat yang ke-276. Selain itu, mengeluarkan zakat membantu dalam membentuk karakter individu agar menjadi lebih baik. Dengan zakat memasukkan muzaki ke dalam golongan orang dermawan yang mempunyai sifat mulia berupa kedermawanan dan rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama. Hadirin sidang kultum yang berbahagia. Zakat bisa meningkatkan rasa kasih sayang dan juga simpati serta empati pada diri muzaki terhadap para saudaranya yang sedang kekurangan. Allah sangat mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya yang sedang dilanda kekurangan. Menunaikan zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang dengan ikhlas membayarnya. Sifat pelit dan bakhil bisa hilang dari dirinya. Adapun yang menjadi dasar adalah firman Allah masih dalam Quran surat At-Taubah yang ayatnya ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui betapa pentingnya akan zakat, hati kita tergerak tentunya bagi kita yang sudah mempunyai kemampuan, dan saya menghimbau kepada saudara-saudaraku semua yang ingin membayarkan zakatnya, silahkan Anda menghubungi amil-amil zakat yang sudah terdaftar dan sudah berbadan hukum, dan tentunya di sini lazismu sudah diakui tentang keberadaannya. Untuk itu supaya zakat Anda akan lebih merata dan lebih banyak manfaatnya, sekali lagi silahkan menyalurkan zakat Anda melalui amil zakat yang tersedia, dan di sini mohon bisa untuk menghubungi daripada lazismu terdekat. Demikian, kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.